Selamat malam teman-teman, perkenalkan nama saya Jane Biringan, mahasiswa Fakultas Universitas Pembangunan Indonesia di Manado. Saat ini saya akan memaparkan tugas kelompok kami, kelompok 3, yaitu materi tentang pengkajian fisik dan psikologis pada pasien dengan perawatan paliatif. Video ini kami buat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah keperawatan menjelang ajal dan paliatif. Sebagai dosen mata kuliah, Nurse Ferdinand Wawiling, Sarjana Keperawatan, Master Keperawatan, dan kami adalah mahasiswa B1 Ekstensi Keperawatan semester 5. Materi ini disusun oleh kelompok 3, yaitu Yufilia Balo, Yohana Angwar Mase, Marcella M. Lumenta, Mira Kumayas, Sheila Sumampou, Sri Rahayu, Ikomang Ardika, dan saya Jane Biringan. Tujuan dari pengkajian yaitu membantu pasien mengubah perasaan tidak sembuh dengan perasaan nyaman terhadap gejala yang timbul, menahan semaksimal mungkin kontrol hidupnya terhadap penyakitnya melalui dukungan emosional dan nasihat-nasihat praktis, menangani gejala dengan obat-obatan dan atau intervensi non-farmakologis. Peran perawat dalam perawatan paliatif yaitu yang pertama, dapat menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam memberikan asuhan keperawatan, kemudian menetapkan prioritas asuhan keperawatan, mengelola waktu secara efektif dan saran-saran untuk meningkatkan kualitas hidup, kemudian sebagai narasumber atau konselor bagi pasien, keluarga, dan komunitas dalam menghadapi perubahan kesehatan, ketidakmampuan, dan kematian. Kemudian yang berikut, sebagai komunikator yang terapeutik dan pendengar yang baik dalam memberikan dukungan dan perhatian. Dan yang terakhir adalah membantu pasien tetap independen sesuai kemampuan mereka sehingga kenyamanan terpenuhi serta meningkatkan mutu hidup. Langkah-langkah dalam perawatan paliatif. Membantu tim untuk menghadapi beragam pasien dan masalah-masalah keluarga. Tujuan dari tim adalah mengobati, merawat, memberikan penyuluhan sosial, dan pelayanan lainnya, dan bekerja sama dengan Departemen Kesehatan, swasta, relawan, dan lain-lain. Perubahan dalam pengobatan aktif ke pengobatan paliatif terjadi dalam waktu yang singkat. Kita masuk dalam pengkajian fisik. Pemeriksaan fisik dilakukan mulai dari kepala sampai kaki dengan melihat segala kelainan dan ketidaknormalan yang ada pada tubuh pasien. Yang pertama, pengkajian. Pengkajian terbagi dalam beberapa macam item, yaitu identitas klien. Yang akan kita kaji dalam identitas klien yaitu nama, umur, nomor register, ruangan pasien, agama, pekerjaan, alamat, suku bangsa, pendidikan terakhir, dan tanggal masuk rumah sakit serta diagnosa medis. Kemudian keluhan utama juga terbagi dalam beberapa bagian, yaitu pertama, sejak masuk rumah sakit. Yang akan kita kaji di sini yaitu keluhan yang dirasakan oleh klien sehingga menjadi alasan klien dibawa di rumah sakit. Yang kedua, saat pengkajian, yaitu klien mengatakan keluhan yang dirasakan oleh klien. Kemudian riwayat penyakit sekarang, kronologis dari penyakit yang diderita saat ini hingga dibawa ke rumah sakit secara lengkap dengan menggunakan rumus PQRS. Kemudian yang keempat, riwayat penyakit dahulu, yaitu penyakit apa yang dialami oleh klien, baik yang ada hubungannya dengan penyakit yang dideritanya sekarang atau yang tidak, riwayat operasi atau alergi. Yang kelima, penyakit kesehatan keluarga. Yang akan kita tanya di sini, apakah ada keluarga yang menderita penyakit yang sama seperti yang diderita oleh klien pada saat masuk rumah sakit. Kemudian, riwayat psikososial. Persepsi klien terhadap masalah yang akan kita kaji di sini, apakah klien mengatakan bahwa penyakitnya ini merupakan masalah yang dikhawatirkan, ekspresi wajah terlihat lemah, dan badannya terlihat lemas. Kemudian, pola kesehatan sehari-hari selama di rumah sakit dan masuk rumah sakit. Yang akan kita kaji di sini yaitu
pola nutrisi dan metabolisme. Di rumah, apakah klien makan dan minum sesuai dengan kebutuhannya? Serta di rumah sakit, bagaimana pola nutrisi makan dan minum klien saat sakit? Kemudian kebiasaan defekasi sehari-hari yang akan kita tanya yaitu di rumah dan di rumah sakit. Di rumah yaitu jumlah warna, bau, disertai darah ataupun nanah. Di rumah sakit yaitu klien dibantu untuk toileting atau tidak. Kebiasaan miksi yang akan kita tanya di rumah yaitu warna, bau, adakah kesulitan BAK. Yang di rumah sakit, klien BAK dengan alat bantu atau tidak. Kemudian yang berikut, pola tidur dan istirahat. Pola tidur dan istirahat yang akan kita kaji di rumah, akan kita tanyakan jumlah jam tidur, apakah mengalami gangguan tidur. Dan di rumah sakit, jumlah jam tidur, apakah mengalami gangguan tidur. Yang kemudian pola aktivitas yang akan kita kaji di sini. Di rumah, klien beraktivitas secara mandiri tanpa dibantu orang lain, apakah memiliki kebiasaan olahraga? Dan di rumah sakit, apakah klien mendapat bantuan dari orang lain ketika akan melakukan aktivitas? Kemudian pola reproduksi dan seksual, di sini yang akan kita kaji adalah berapa usia pasien, berapa jumlah anak, riwayat menggunakan kontrasepsi. Dan yang terakhir adalah pemeriksaan fisik. Dalam pemeriksaan fisik terbagi menjadi 2, yaitu keadaan umum dan review of system. Pada keadaan umum yang akan kita kaji adalah apakah klien lemah, terpasang infus atau tidak. Keadaan sakit, klien sering mengeluh lemas, sakit, tidak nyaman, dan lain-lain. Tekanan darah mengalami penurunan, nadi mengalami penurunan, respirasi 12-24 kali per menit, bising usus 6-12 kali per menit, suhu 37,5 derajat Celcius sampai 38,5 derajat Celcius, tinggi badan kalau ada timbangan ada sentimeter boleh diukur, berat badan naik atau menurun. Kemudian review of system. Review of system terbagi atas bagian kepala yang akan kita kaji pada kepala pasien yaitu posisi kepala, bentuk kepala, warna rambut, distribusi rambut, apakah terlihat bayangan pembuluh darah, apakah terdapat luka, tumor, edema, ketombe, dan bau. Pada mata yang akan kita kaji yaitu apakah terdapat vesikel, tidak ada massa, nyeri tekan, dan penurunan penglihatan konjungtiva anemis. Pada hidung yang akan kita kaji adalah apakah terdapat sekret dan lesi. Pada mulut, apakah terdapat lesi, gigi ada yang tanggal, membran mukosa kering, apakah ada bercak-bercak keputihan pada lidah dan halitosis. Pada telinga yang akan kita kaji adalah apakah ada nyeri tekan dan luka. Kemudian pada leher, apakah trakea simetris, adakah pembesaran kelenjar trioid dan vena jugularis, nyeri tekan. Pada toraks, dilihat bentuk apakah terdapat massa dan otot bantu napas, paru dan jantung. Kemudian pada ketiak dan payudara yang akan kita kaji, apakah terdapat pembesaran kelenjar limfa dan benjolan, keadaan puting dan areola. Pada abdomen, bentuk simetris atau tidak, adakah nyeri tekan, apakah ada benjolan, tanda pembesaran hepar tidak didapati asites, dan hasil perkusi didapat suara timpani. Pada genitalia yang akan kita kaji adalah apakah ada benjolan, nyeri tekan, iritasi dan bau pada genitalia. Dan pada anus dan rektum yang akan kita kaji adalah tidak ada abses, hemoroid, apakah pada rektum didapati lendir, darah atau nanah. Pada ekstremitas yang akan kita kaji adalah apakah kekuatan otot menurun, terdapat ödem dan tampak tanda atrofi. Integumen yang akan kita kaji adalah bagaimana warna tekstur kering, turgor kulit, apakah terdapat tanda sianosis, akral dingin dan hangat, dan atau tidak ada tanda inflamasi pada kuku. Status neuralgia yang akan kita kaji di sini yaitu tingkat kesadaran, tanda-tanda perangsangan otot, uji saraf kranial, fungsi motorik, fungsi sensorik,
dan refleks patologis. Kita masuk pada B, pengkajian psikologis. Pengkajian psikologis meliputi reaksi, proses psikologis, dan hal-hal yang bisa dijumpai. Dalam pengkajian psikologis pada reaksi, kita bisa menemui syok, mengucilkan diri, membuka status secara terbatas, mencari orang lain, status khusus, perilaku mementingkan orang lain, dan penerimaan. Proses psikologis merasa bersalah, merasa tidak berdaya, merasa cacat, dan tidak berguna, menutupi diri, ingin tahu reaksi orang lain, pemulihan stres, ingin dicintai, berbagai rasa pengenalan, kepercayaan, dan penguatan, dukungan sosial. Perubahan keterasingan menjadi manfaat khusus, perbedaan menjadi hal yang istimewa, dibutuhkan oleh yang lainnya, komitmen dan kesatuan kelompok, kepuasan memberi dan berbagi perasaan sebagai kelompok, integritas status pasien HIV dengan identitas diri, keseimbangan antara kepentingan orang lain dengan diri sendiri, bisa menyebutkan kondisi seseorang. Dan hal-hal yang biasa dijumpai yaitu rasa takut, hilang akal, frustasi, rasa sedih, susah acting out, khawatir menginfeksi orang lain, murung, penolakan, stres, konfrontasi, ketergantungan, campur tangan, tidak percaya pada pemegang rahasia dirinya, ketergantungan, over-identification, reaksi dan kompensasi yang berlebihan, apatis, sulit berubah. 5 tahap reaksi emosional seseorang terhadap penyakit yaitu yang pertama, pengingkaran atau denial. Pada tahap ini, pasien tidak siap menerima keadaan yang sebenarnya terjadi dan menunjukkan reaksi menolak. Kemudian timbul pemikiran-pemikiran seperti seharusnya tidak terjadi dengan diriku. Tidak salahkah keadaan ini? Kemudian beberapa orang bereaksi pada fase ini dengan menunjukkan keceriaan yang palsu. Biasanya orang akan sedih mengalami keadaan menjelang ajal. Yang kedua, kemarahan atau anger. Pada tahap ini, kemarahan terjadi karena kondisi pasien mengancam kehidupannya dengan segala hal yang telah dipercayakan, sehingga menggagalkan cita-citanya. Timbul pemikiran pada diri pasien seperti, mengapa hal ini terjadi pada diriku? Kemudian kemarahan-kemarahan tersebut biasanya diekspresikan pada objek-objek yang dekat dengan pasien seperti keluarga, teman, dan bahkan tenaga kesehatan yang merawatnya. Kemudian, sikap tawar-menawar atau bargaining. Sikap tawar-menawar atau bargaining, kemarahan biasanya mereda dan pasien malahan dapat menerima apa yang terjadi dengan dirinya. Pada pasien yang sedang dying, keadaan demikian dapat terjadi sehingga pasien berkata, "Ya Tuhan, jangan dulu saya mati dengan segera sebelum anak saya lulus jadi sarjana." Kemudian, depresi atau kemurungan. Pasien cenderung untuk tidak banyak bicara dan mungkin banyak menangis. Saat ini saatnya bagi perawat untuk duduk dengan tenang di samping pasien yang sedang melalui masa sedihnya sebelum meninggal. Kemudian tahap penerimaan atau pasrah. Pada fase ini terjadi proses penerimaan secara sadar oleh pasien dan keluarga tentang kondisi yang terjadi dan hal-hal yang akan terjadi yaitu kematian. Fase ini sangat membantu apakah pasien dapat menyatakan reaksi-reaksinya atau rencana-rencana yang terbaik bagi dirinya menjelang ajal. Misalnya, ingin bertemu dengan keluarga terdekat, menulis surat wasiat, dan sebagainya. Pengkajian psikologis terdiri dari kondisi pikiran dan suara hati. Yang akan kita tanyakan di sini yaitu, apakah dalam bulan terakhir Anda merasakan putus asa atau merasa tidak berdaya, kehilangan minat? Yang kemudian, apakah Anda merasa depresi? Apakah Anda merasa tegang atau cemas? Kemudian, apakah Anda pernah mengalami serangan panik? Apakah ada hal spesifik yang Anda harapkan?
Kemudian dalam poin 2, menyesuaikan terhadap sakit yang akan kita kaji di sini adalah apakah pemahaman Anda terhadap sakit saat ini? Gali dengan hati-hati ekspektasi pasien. Kemudian yang ketiga, sumber-sumber dan hal yang menguatkan. Yang akan kita tanya di sini yaitu apakah sumber dukungan Anda, misalnya orang-orang, hobi, iman, dan kepercayaan. Yang kemudian, poin yang keempat ada total pain atau nyeri multidimensi yang tidak terkontrol. Yang akan kita tanyakan di sini pada klien yaitu, adakah masalah psikologis, sosial, spiritual yang dialami yang berkontribusi terhadap gejala yang dialami? Dan yang terakhir yaitu poin 5, sakit sebelumnya bisa dikaji langsung atau pada keluarga. Adakah risiko stres psikologis dan riwayat masalah kesehatan mental? Terima kasih. Demikianlah materi kelompok 3 tentang keperawatan, tentang pengkajian fisik dan psikologis pada pasien dengan perawatan paliatif. Semoga bermanfaat.